Halo Sobat Bahari, apa kalian tahu tentang pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan ada dengan tujuan membuat dunia lebih baik untuk generasi sekarang tanpa menghancurkan kesempatan bagi generasi yang akan datang untuk berkembang. 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, para pemimpin dunia termasuk Indonesia secara resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. SDGs disahkan dengan tujuan mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kesenjangan, dan melindungi lingkungan berdasarkan prinsip Leave No One Behind atau tidak meninggalkan satu orang pun. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai sampai tahun 2030 yang diantaranya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan atau ketimpangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Guna mendukung dan menerapkan SDGs, maka pada tahun 2019, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura telah melakukan launching FPIC for SDGs melalui gelaran Dies Natalisnya sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung implementasi kebijakan dan program global dan nasional terkait Sustainable Development Goals. Hal ini diwujud nyatakan dalam pelaksanaan KKN tematik 2020 dengan tema Negeri SDGs untuk Pulau SDGs dengan implementasi tematik yang bukan hanya berfokus pada tujuan ke-14 Life Below Water atau kehidupan bawah air, yaitu ekosistem laut, tapi mampu memperhatikan keterkaitan dan integrasi tujuan ke-14 dengan 16 tujuan lainnya dalam SDGs. Kegiatan KKN tematik 2020 ini berbasis pada desa dan negeri di Kota Ambon. Salah satunya Desa Galala yang merupakan wilayah pesisir sehingga menjadi tantangan bagi kami untuk menerapkan ilmu kelautan dan perikanan dalam kegiatan KKN ini. Desa Galala merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sirimau yang berbatasan langsung dengan Teluk Ambon dan Negeri Hatif Kecil. Desa Galala merupakan wilayah yang strategis di Kota Ambon untuk berbagai pembangunan maupun pemanfaatan ruang atau lahan guna mendukung kegiatan sosial ekonomi dari masyarakat itu sendiri maupun masyarakat Kota Ambon. Sebagai bagian dari satuan wilayah pembangunan, Desa Galala dikembangkan sebagai wilayah industri, perhubungan, perdagangan, pemukiman, kawasan wisata, dan lainnya. Desa Galala memiliki topografi daratan yang cenderung sempit sehingga menyebabkan perencanaan pemanfaatan lahan pesisir untuk pemukiman dan berbagai pembangunan lainnya dilakukan tanpa memperhitungkan faktor kesediaan lahan atau ruang sehingga berdampak pada daya dukung lingkungan. Kegiatan pembangunan di wilayah daratan Desa Galala juga menyisakan beragam permasalahan. Berbagai penelitian juga menunjukkan berbagai pemanfaatan ruang pesisir telah mengancam kehidupan ekosistem pesisir dan laut Desa Galala. 1. Jenis lamun yang dulu ditemukan 3 jenis pada perairan Galala sekarang hanya tersisa 1 yaitu Enhalus acoroides dikarenakan peningkatan aktivitas masyarakat di sekitar perairan. Jika kondisi tersebut berlangsung terus dan semakin meningkat, maka dapat dipastikan bahwa nantinya sumber daya lamun di perairan Desa Galala akan mati dan hilang. 2. Seiring berjalannya waktu, hutan mangrove di Desa Galala mengalami laju deforestasi yang tinggi karena alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman. Tambak perahu dan pelabuhan yang mengakibatkan kondisi hutan mangrove sangat memprihatinkan dan terfragmentasi. Selain itu, tekanan ekologis berupa pencemaran akibat banyaknya buangan limbah antropogenik dari arah daratan,
Begitu juga dengan adanya proses sedimentasi diduga ikut berkontribusi terhadap kerusakan hutan mangrove. 3. Adanya kegiatan perbaikan dan pengecatan kapal yang dilakukan di PT Perum Perikanan. Hal ini akan menghasilkan buangan limbah ke laut, yang mana dapat berimplikasi terhadap biota laut. Selain permasalahan terhadap ekosistem laut, terdapat juga permasalahan terkait perekonomian masyarakat Desa Galala, yaitu 1. Usaha pengolahan ikan asap yang dijual masyarakat belum mampu meningkatkan taraf hidup mereka, dikarenakan usaha tersebut belum memperhatikan mutu dengan model pemasaran tanpa merek. Selain itu, tidak adanya pelatihan dalam mendukung pengolahan perikanan asap, terutama dalam penerapan sanitasi dan kehigienisan serta lemahnya jejaring atau kemitraan usaha. 2. Usaha budidaya ikan yang dikelola oleh Desa Galala tidak berjalan lagi, dikarenakan berkurangnya nelayan pantai yang menekuni sektor ini. Selain itu, dikarenakan gempa bumi 2019 di kota Ambon sehingga menyebabkan stok ikan berkurang serta beberapa dicuri dan keramba pun terbengkalai. 3. Pemerintah desa belum secara konkret melakukan pengembangan dan pengelolaan secara maksimal di sektor ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UKM yang merupakan penyangga Desa Galala, sehingga butuh perhatian khusus dari pemerintah desa. Sesuai dengan protokol kesehatan, untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka seluruh kegiatan perancangan program KKN tematik 2020 untuk menjadikan Desa Galala sebagai desa SDGs dilakukan secara virtual atau online. Informasi dan data difokuskan pada sumber data sekunder, referensi-referensi atau pustaka-pustaka yang dapat dicari untuk dijadikan sumber data dalam mengimplementasikan program-program KKN. Program yang kami rancangkan merupakan program yang mendukung penuh kebijakan poin ke-14 yang juga berkaitan dengan 16 poin lainnya guna menjamin keberlanjutan ruang dan sumber daya pesisir dan laut dan juga mensejahterakan kehidupan masyarakat pesisir Desa Galala berdasarkan permasalahan dan kondisi terkini Desa Galala yang diantaranya adalah 1. Menjaga keasrian dan kebersihan pesisir dan laut Desa Galala dengan membuat ajakan melalui papan peringatan, poster, maupun modul pengelolaan sumber daya pesisir yang telah dibuat dan juga menerapkan pengelolaan sampah laut berbasis masyarakat. 2. Mengenalkan SDGs kepada masyarakat dengan mendekorasi beberapa spot utama wilayah Desa Galala dengan menampilkan 17 poin SDGs beserta lambangnya dan menekankan pada poin ke-14 serta mengembangkan potensi wisata di wilayah pesisir Desa Galala dan tempat penyeberangan perahu agar lebih menarik. 3. Mempromosikan berbagai hasil produksi laut seperti ikan asar dan kuliner lainnya di Desa Galala ke website Desa Galala serta menyediakan suatu ruang di pesisir dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk menunjang penjualan kuliner dan menjadikan wilayah pesisir sebagai pusat kuliner Desa Galala dengan memperhatikan kebersihan lingkungan. Tak lupa juga memprioritaskan sektor perdagangan dan UKM. 4. Desa Galala merupakan daerah rawan bencana, khususnya banjir. Untuk itu perlu adanya mitigasi perubahan iklim dan bencana untuk wilayah pesisir melalui modul yang telah kami buat. Seluruh program yang kami rancangkan merupakan perpaduan penerapan tujuan ke-14 dengan beberapa tujuan SDGs lainnya, yaitu tujuan ke-3 kehidupan yang sehat dan sejahtera, tujuan ke-8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, tujuan ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta tujuan ke-13 penanganan perubahan iklim. Agenda SDGs bukan hanya menjadi agenda pemerintah saja, tetapi agenda kita masyarakat dunia untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan melestarikan alam. Untuk itu, mari sama-sama kita wujud nyatakan SDGs dimulai dari lingkungan kita dan memperlihatkan seberapa cerdas hal yang bisa kita lakukan untuk bumi ini. Karena itulah kami mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, ingin menunjukkan
kepedulian dan partisipasi kami terhadap pembangunan berkelanjutan melalui KKN tematik 2020 ini. Galala for SDGs 2020.